Masuk ke nomor 5. Nah, 1 sampai 4 itu ranahnya ranah hablum minallah, teman-teman. Walaupun di poin nomor 1 ada hablum minan nasnya. Di hijrah total berhubungan dengan ember bocor, minta maaf. Nomor 5 masuk, teman-teman. Nomor 5 itu apa? Silaturahmi, teman-teman. Apa itu silaturahmi personal? Kenapa saya katakan personal? Karena harus Anda duluan yang melakukan, bukan nunggu orang lain. Ya, katakanlah sekarang bulan ini saya mau silaturahmi sama siapa aja. Dan ingat, ada kesalahan makna silaturahmi di Indonesia. Mereka mengatakan ketika saya berkunjung sama Akang itu disebut silaturahmi. Ya, ketika saya berkunjung dengan kalian itu berhubungan dengan silaturahmi. Pada saat dengan orang lain, teman-teman, namanya bukan silaturahmi. Ya, pada saat dengan kerabat namanya silaturahmi. Makanya disebutkan silaturahmi itu dengan kerabat, uhuwah itu dengan sahabat. Dua-duanya harus dilakukan. Jadi jangan sampai nih ya, Anda ngomong cita-citamu apa? Bermanfaat bagi orang banyak, betul? Karena apa? Dalilnya apa? Khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Anda bermanfaat bagi orang lain. Pas ngelihat ibu sendiri, anak sendiri, pasangan sendiri, bibi, paman, nu layak hirupna kabeh. Anda ngomong keluar pengen manfaat, orang terdekat mana? Gak bermanfaat kamu sama orang terdekat. Artinya apa? Silaturahmi itu mulai dari kerabat. Kerabat itu siapa? Keluarga kalian. Ibu kita, paman kita, bibi kita, adik kita. Itu yang terdekat, kerabat. Baru sahabat. Jangan kebalik, mendahulukan sahabat, menghancurkan kerabat. Anda punya mobil luar biasa hebat, Alphard, tapi orang tua sendiri kemana-mana, susah Pak. Ini hati-hati. Makanya poin silaturahmi adalah poin membahagiakan orang-orang terdekat. Nomor 1 itu. Baru yang kedua adalah membahagiakan sahabat. Setelah orang-orang terdekat, kerabat, baru sahabat. Bukan dibalik, sahabat dulu baru kerabat. Apalagi kerabatnya nggak ada, bahaya. Makanya personal. Coba checklist di rumah, kira-kira pernah punya masalah gak sama bibi? Ya, sama kakek, sama adik. Kalau ada minta maaf, sama dengan poin nomor 1. Saya heran Pak, ketika saya berguru waktu itu sama salah satu guru bisnis saya. Padahal saya datang teman-teman. Pak, saya utang banyak 8 miliar. Kira-kira apa pertanyaan guru saya? Aneh Pak. Pertanyaan nomor 1, ada masalah gak sama orang tua? Katanya. Ini guru bisnis atau ustadz ini kan? Ada masalah gak sama orang tua? Enggak. Oke, nomor 2, ada masalah gak sama pasangan? Enggak. Ada masalah gak sama keluarga? Oh iya ada sama ini sama. Beresin dulu katanya. Jangan dulu ngomongin yang lain-lain, itunya belum beres. Kalau ada papan di sini teman-teman, sebelum bisnis bertumbuh, family harus bertumbuh. Self, family, bisnis baru sosial. Hati-hati juga dengan yang fokusnya ke sosial. Di mana-mana kita ngomongin sosial, tapi bisnisnya nggak bertumbuh, familynya hancur, dirinya sendiri apalagi. Makanya ini kehidupan teman-teman. Makanya yang kelima adalah silaturahmi personal. Coba lakukan silaturahmi dengan orang terdekat kita, kerabat kita. Kalau ada salah kita minta maaf. Kalau dia yang salah kita juga yang minta maaf. Loh kumaha sih Kang aneh? Iya memang aneh Pak. Ya. Hanya orang aneh yang bisa melakukan hal-hal aneh. Benar nggak? Loh. Tidak ada yang namanya tidak masuk akal. Yang ada adalah akalnya belum masuk. Ah, udah. Loh iya. Nggak mecahin yang namanya laut dengan tokat tidak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Bulak-balik sofa marob muncrat di Ismail tidak masuk akal. Dewa Eka Prayoga 21 tahun menikah, 21 tahun kena hutang, 26 tahun lunas hutang. Tidak masuk akal. Kalau dimasukin ke akal, karena harus 64 tahun selesai. Dewa Eka Prayoga pada saat vonis dokter 80% mati, kok bisa sehat lagi? Tiba-tiba sekarang bisa ngomong di depan, tanpa ada cacat, tanpa ada celah, bisa ngisi workshop di depan ini, di TSM, di Luxury Hotel kemarin beberapa hari yang lalu, jam 8 pagi sampai jam 11 malam bisa ngomong. Dokter vonis aneh-aneh, tidak masuk akal. Tuhanku adalah Tuhanku, Allah, bukan dokter. Dokter vonis apapun terserah sakarapmu, emang itu kamu. Aku mah bukan itu. Gitu. Nah ini, Dewa Eka Prayoga teman-teman, kalau Anda ngikutin saya ngikutin yang namanya affiliate marketing. 23 kali saya ikutan, alhamdulillah izin Allah, bukan karena saya hebat, tapi 23 kali menang. Oh itu sih gak masuk akal. Memang gak masuk akal. Karena pada setiap saat sedekah, saat ikutan kontes, saya selalu dimulai dengan yang namanya sedekah dulu. Itu adalah salah satu amal yang mungkin jarang dibuka. Jadi kalau menetapkan target itu bukan target omset berapa, bukan. Target sedekah berapa tahun ini. Bulan ini berapa. Minggu ini berapa. Hari ini berapa. Karena kenapa? Karena saya tahu masuk ke poin nomor 6. Nyambung. Sedekah brutal. Ya, sedekah brutal. Apa itu sedekah brutal Kang? Sedekah yang dilakukan dengan cara terbaik. Dengan nominal terbaik. Ya. Anda sekarang di tabungan punya 5 juta, sedekahin 4 juta. Tapi kan kayak anak dahar naon? Dahar sangu, enggak cicing dong protes. Kumaha cara nama kumaha engke we. Iyalah.
Kan Anda bisa usaha, apapun itu caranya. Coba lakukan hal-hal yang aneh, teman-teman. Bab sedekah doang nih, bab sedekah doang ya. Pertama pagi hari, sedekah pagi. Ini ada dalilnya, teman-teman. Setiap pagi jangan pernah lewatkan kecuali dengan sedekah. Malaikat turun 2, ngedoain, ya Allah, kalau misalkan yang enggak sedekah pagi hari didoain bangkrut tuh malaikat. Satu lagi yang sekiranya sedekah didoain berlipat-lipat dan berkah rezekinya. Maka mulai hari ini dan besok, teman-teman, besok pagi nih agendain, direncanain sedekah tuh pakai HP. Misalkan penghasilan orang sekarang 3 juta, alokasi sedekah sebulan misalkan 1 juta misalkan. 1 juta dibagi 30 berapa anak-anak? Berapa? 33.000. Maka setiap hari coba agendain 30.000 masukin kenceleng. Atau ke orang yang sekiranya bantu bantuin tuh. Atau 30.000 lah, 10.000 kan. Yang penting rutinnya. Ya, Allah suka amalan yang kecil tapi istiqomah. Rutin setiap pagi teman-teman. Diagendain, oke. Tiap hari sedekah pagi. Ketemu Jumat, nah sedekah Jumat. Sedekah Jumat, nasi Jumat. Misalkan, bagiin 10 nasi bungkus 10 kan cuma 100.000, bener gak? Bagiin aja tuh, bagiin. Ketemu bulan Ramadan, sedekah bulan Ramadan, terbaik. Ketemu misalkan nanti ketemu orang tua, sedekah ke orang tua. Ya, ketemu anak yatim, sedekah ke anak yatim. Ketemu orang baru, sedekah ke orang baru. Begitu cara mainnya teman-teman. Ya, dan sedekahlah dengan yang terbaik yang kita sukai. Ya. Dalilnya sangat jelas juga ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan memberikan sebuah kebaikan sebelum engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Ya. Apa itu yang kita cintai? Kalau kita sekarang cinta harta, cinta omset, sedekahin omset kali-kali ya. Bahkan diagendain bahkan gitu loh. Gak akan pernah tahu dan gak ada ceritanya orang hobi sedekah itu kismin, Pak. Gak ada ceritanya. Miskin maksudnya, gak ada ceritanya. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, orang luar yang gak punya iman sedekahnya brutal, Pak. Jangan sampai kita ini, Pak, orang-orang Islam ya, orang-orang yang punya iman, ya, udah memiskin, gitu kan, jarang sedekah, miskin kuadrat, Pak. Lah iya kan, di dunia miskin, di akhirat apalagi gitu loh. Ini beneran serius. Kang, saya mah takut miskin kalau sedekah tuh. Udahlah, jangan sok kaya, udah belum kaya. Jangan takut miskin, udah belum kaya kan? Udah hajar aja gila-gilaan. Dengan apa Kang sedekahnya? Kalau ada punya uang dengan uang, kalau ada punya waktu dengan waktu. Mengagendakan Anda ikut apa, bantu tenaga misalkan. Kalau Anda punya ilmu, sedekah ilmu. Hari ini saya datang ke sini adalah bagian dari sedekah ilmu saya, pengalaman saya. Makanya ketika ada panggilan, Kang ngisi siap, saya bilang. Dan saya mewakafkan diri, gak menerima bayaran. Ya, pokoknya kalau ada bayaran biasanya saya lempar lagi, bagian lagi ke yang lain. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu itu adalah bagian dari sedekah ilmu saya. Kenapa kira-kira seorang dewa, kok kalau sedekah sebegitunya teman-teman? Karena Anda gak ngalamin episode kayak saya pada saat saya sakit. Saat saya sakit teman-teman, itu semua tidak ada yang saya pikirkan. Ya. Saya koma teman-teman, hilang ingatan saya dalam kondisi sadar. Saya akan bercakap-cakap dengan diri sendiri. Ya Allah, kalau misalkan hari ini hari aku meninggal, apakah cukup amalanku untuk bisa masuk ke surgamu? Kalau misalkan hari ini aku wafat, apakah cukup kebaikanku untuk mendapatkan ridho engkau, ridhomu? Kalau misalkan hari ini adalah hari terakhirku, cukup gak semua amal soleh ini untuk bisa mendapatkan ridhomu, kasih sayangmu, keberkahan darimu, dan rahmat darimu. Ingat, manusia masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat dari Allah. Dan saya lanjutkan pertanyaannya, berdialog dengan diri sendiri, jangan-jangan ya Allah dosanya lebih banyak, jangan-jangan keburukannya lebih banyak, jangan-jangan maksiatnya lebih banyak, sehingga hal itu bisa membuat hamba bisa masuk ke nerakamu, mendapatkan siksamu, dan seterusnya. Dan saat itu teman-teman, wallahi teman-teman, istri aneh, anak aneh gak dipikirin. Omset apalagi Pak. Padahal di setiap hari saya hidup teman-teman, kalau di bisnis omset berapa? Omset berapa? Omset berapa? Nanyanya omset setiap hari. Sampai-sampai ada CEO saya salah satunya, kalau ketemu anaknya tuh ngenalin saya tuh om kan. Om apa? Omset gitu itu. Saking sampai masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi pada saat saya sakit teman-teman, omset dipikirin enggak? Enggak. Apa yang saya pikirin? Amal soleh, kebaikan, sedekah. Maka dalam surat Al-Munafikun ayat 10-11 teman-teman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul mautu fayaqula rabb rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Udah jelas. Kalau misalkan ada orang mati, pengen balik lagi ke muka bumi, pengen lakuin satu hal, apa itu? Sedekah. Jadi udah sekarang kita yang belum mati gitu ya. Jangan sampai ngalamin kayak begitu. Hadirnya saya, coba Anda ambil sebagai sinyal bahwa oke, hadirnya Kang Dewa di kajian malam ini sinyal buatku bahwa aku harus lebih rajin lagi sedekah.
Kang saya takut miskin, takut ini, udah ketakutan hajalah syaitan, teman-teman. Ketakutan adalah syaitan. Kalau kita yakin iman, lakukan. Dalam Islam, dalam melakukan sesuatu, kalau nggak dilakukannya dengan cara terpaksa, dengan ikhlas, dengan cara terpaksa. Tenang, saya nggak akan minta Anda untuk sedekah brutal di malam ini. Enggak, tenang. Saya bukan ustadz yang lain. Ya, ustadz yang lain ada ustadz yang terkenal dengan sedekahnya. Kamu yakin sama Allah, yakin rezeki bakal sudah dijamin, yakin sedekah bakal dibalas, yakin. Kamu di dompet ada uang berapa? 2 juta. 1.800.000 siniin. Loh, yakin sama Allah? Yakin. Yakin dibalas? Yakin. Siniin. Wow, sedekahin katanya. Kamu jangan lihat-lihat. Saya tanya kamu sekarang. Gak akan nanya di dompet. Kamu di rekening ada berapa? Oh, kena juga kan? Cek dulu sekarang. 10 juta. Sedekahin 8 juta. Tapi sedekahin. Yakin gak? Yakin sama Allah? Yakin. Sedekahin. Ini nomor rekeningnya. Ketawa mulu, tenang, gue gak akan nanya kamu tentang rekening, gak akan nanya tentang dompet. Kesini naik apa? Naik motor, Ustaz. Yakin sama Allah? Yakin. Yakin dibalas? Yakin. Kunci motor siniin. Nah. Ini Ustaz yang luar biasa, Pak. Adalah guru kita gitu ya. Tenang, saya gak akan minta Anda melakukan itu. Tapi yang penting adalah Anda melakukannya. Terlepas mau terang-terangan, mau sedekah, diam-diam, terserah sakarapmu. Ya. Sekali lagi ya, mau terang-terangan, diam-diam, terserah. Dalilnya dua-duanya ada. Ya, Kang jangan terang-terangan nanti ria, ya. Daripada lu gak sedekah ria mulu. Udahlah, ya. Positive thinking lah. Ingat, balik lagi poin 1, jangan buruk sangka sama orang. Orang yang sedekahnya terang-terangan bisa jadi diam-diam lebih banyak, cuman gak ngomong. Udah jangan sering ngurusin hidup orang mulu gitu. Udah fokusin aja mikirin diri sendiri lah. Nah, itu poin nomor 6, teman-teman. Apa itu sedekah, Bro? Brutal. Kenapa brutal? Karena paling fenomena, jeder-jeder aja udah. Ya. Sedekah paling nikmat itu adalah ketika nilainya memang paling besar dan kita gak kuat ngeluarinnya. Tapi pada saat udah ngeluarin pelongnya minta ampun, Pak. Apalagi pas udah dapat keajaiban, keterusan, Pak. Kang, nah saya udah keluarin yang terbaik, nah belum baik. Nah, itu ujian kesabaran, tenang. Ya. Terus aja lakukan yang terbaik, jangan buruk sangka sama Allah. Itu nomor 6, teman-teman.